356 Aku merindukan istriku. Nyonya muda kedua menyuruhku memberitahumu untuk tidak bermimpi. Yan Jingyi mengirim pesan suara tersebut dengan begitu kejamnya. Konyol, apa kamu tidak sadar di mana posisimu? Apakah aku terlihat begitu mudah dirayu? Sang sopir melepas headphone-nya dan menutup panggilan telepon dalam diam. Dalam hatinya dia mendoakan keselamatan sang nyonya muda kedua. Ketika Yan Jingyi sampai di bandara, asisten Wen sudah menunggu di depan mobil. Pria itu pun langsung bergegas maju begitu melihat Yan Jingyi, nyonya muda kedua, Tuan Huo sudah ada di dalam mobil. Mari silahkan. Yan Jingyi berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk membuka pintu mobil. Hari ini, Huo Xishan memakai mantel berwarna krem dengan kacamata berbingkai emas yang sudah bertengger di pangkal hidungnya. Rambutnya tergerai di depan dahi, membuatnya terlihat jauh lebih lembut daripada biasanya. Selamat siang, Tuan Huo. Setelah duduk di dalam mobil, dia langsung menoleh dan menyapa Huo Xishan. Tampaknya suasana hati Huo Xishan sedang buruk, tubuhnya memancarkan aura suram yang menakutkan. Begitu mendengar sapaan itu, dia hanya mendengus pelan. Huo Eranjing bertingkah arogan lagi. Rutuk Yan Jingyi dalam diam. Mobil bergerak perlahan, Huo Xishan bersandar seraya memejamkan mata, mencoba untuk mengistirahatkan diri. Suasana di dalam mobil sangat sunyi, Yan Jingyi jadi merasa agak tertekan. Dengan ragu Huo Xishan mulai mengambil inisiatif untuk memecahkan keheningan yang ada. Suara dinginnya terdengar pelan, ku dengar ada seseorang yang menyukaimu. Yan Jingyi agak terkejut, bagaimana dia bisa tahu? Huo Xishan menjelaskan, kebetulan aku mendengar suaramu saat asisten Wen sedang berbicara dengan sopir di telepon. Kenapa tidak terdengar sama sekali? Semua keluarga Huo termasuk para karyawanmu memang berasteris mesek. Terutama dirimu, Huo Eranjing. Iyakah, jelas-jelas seorang psikopat memintaku membantunya menyatakan cinta. Tapi itu bukan untukku. Tuan Huo pasti sudah salah dengar. Huo Xishan memilih untuk tidak melanjutkannya. Bibir tipisnya mengerucut, apa kamu menyukai pria manis? Bolehlah untuk main-main, tapi aku tidak menyukainya. Pria manis itu ingin aku merawatnya, sementara aku tidak punya banyak uang untuk itu. Jika pria manis itu yang merawatnya, maka dia bisa mempertimbangkan itu. Yang istriku tahu hanya uang dan uang. Huo Xishan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tuan Huo, kenapa kembali begitu cepat kali ini? Aku merindukan istriku. Jawab Huo Xishan cepat. Asisten Wen yang tengah mengemudi mengepalkan tangannya, kemudian diam-diam menekan panel kedap suara mobil. Tuan Huo sudah belajar cara untuk menggoda wanita. Dia bahkan memutuskan untuk menjalani pengobatan untuk fobianya terhadap wanita demi nyonya muda kedua. Sementara aku masih lajang. Jelas-jelas aku setahun lebih tua daripada dia. Jika dirinya tidak bisa menikah dan mencintai seseorang, apa perusahaan akan menggantinya dengan uang? Lagi pula, itu semua terjadi karena aku terlalu sibuk bekerja. Yan Jingyi juga agak kaget, tapi dia tiba-tiba terkekeh sambil menatap Huo Xishan, kemudian melambaikan tangannya santai. Tuan Huo selalu tahu cara bercanda. Sudah seperti siapa saja, kita sudah tidak perlu membicarakan hal-hal seperti itu. Huo Xishan menatapnya sejenak sebelum mengangguk setuju, kamu benar. Yan Jingyi menghembuskan napas lega. Huo Eranjing sangat menawan. Jenis pria tampan yang hidup selibat benar-benar sangat menarik. Aku takut mengulang kesalahan yang sama dan terpesona olehnya. Masih ada banyak tujuan yang harus dicapainya. Tuan Huo, kalau boleh tahu, mungkin kamu sedang ingin jatuh cinta. Huo Xishan mengangkat alisnya, apa terlihat sangat jelas. Yan Jingyi mengangguk serius, iya. Tuan Huo sedang tertarik pada siapa, beritahu aku. Kita adalah suami istri, aku bisa membantumu. Huo Xishan mendadak tidak ingin bicara dengannya lagi. Suasana mobil kembali hening dan menakutkan. Yan Jingyi sedikit terganggu. Kenapa emosi Huo Eranjing semakin berubah-ubah? Jika bukan karena aku tidak bisa memiliki banyak uang tanpa kendalimu, apa aku masih mau bersikap baik padamu? Sialan. 357 belum pernah jatuh cinta sejak lahir. Begitu tiba di kediaman Huo, tak disangka ternyata kapten tampan dari tim pengawal, Qin He juga ada di sana. Dia mengenakan jaket, wajahnya terlihat babak belur. Pria itu terlihat tidak sehat. Melihat keduanya masuk, dia pun segera menyapa dengan hormat. Apa misinya sudah beres? Huo Xishan bertanya dingin saat melihat penampilannya. Qin He mengepalkan tangannya, tanpa sadar menatap Yan Jingyi.
Huo Zishan duduk di sofa, tidak apa-apa, katakan saja. Ya, kami sudah membantu Interpol untuk menangkap orang-orang itu. Tapi kami kehilangan 2 anggota. Huo Zishan terdiam sejenak, cari keluarga mereka dan beri mereka hadiah. Yan Jingyi bisa menyadari sesuatu dari obrolan mereka. Pengawal keluarga Huo tidak hanya melindungi keluarga Huo, tapi juga bekerja sama dengan kepolisian. Kali ini misi mereka pasti sangat darurat sehingga membuat mereka kehilangan 2 anggota. Tatapan Yan Jingyi menggelap. Dia mengerti bagaimana rasanya kehilangan anak buah. Terutama saat melihat mereka jatuh di hadapannya langsung, sementara dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya. Yan Jingyi tiba-tiba menghela napas dan menepuk bahu Qin He, aku turut berduka. Ajak aku bersamamu dalam misi berikutnya, agar aku dapat memastikan kalian semua tidak terluka. Qin He mengulas senyum seraya berkata acuh tak acuh, nyonya muda kedua mungkin tidak tahu pekerjaan kami. Pekerjaan kami tidak cocok untuk nyonya muda kedua. Cek. Apa yang belum pernah dia lakukan saat menjadi seorang bandit? Bilang saja kalau kamu sedang meremehkanku. Kamu sedikit menyebalkan. Pasti kamu belum pernah jatuh cinta sejak lahir, kan? Ucap Yan Jingyi sinis, kemudian berjalan ke atas sambil menenteng tasnya. Qin He terlihat kebingungan, jadi, apa aku secara tidak sengaja menyinggung nyonya muda kedua? Tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Misi mereka penuh dengan baku tembak, dan nyawa merekalah yang selalu menjadi taruhannya. Qin He, beristirahatlah. Jangan terima misi apapun dari siapapun yang meminta bantuan. Qin He mengambil sikap hormat, siap, tuan muda kedua. Yan Jingyi mengutuk Qin He dalam diam. Dia beralih membuka WeChat dan melihat pesan Qin Pei Pei di layar. Qin Pei Pei, Kak Jin, aku tidak punya pilihan lain. Duxian adalah seniorku. Aku tidak bermaksud menghubungimu untuk itu. Qin Pei Pei, Kak Jin, mungkin Duxian ingin nyonya muda kedua merawatnya dan membantunya menangani skandal yang ada saat ini. Qin Pei Pei ini berisik sekali. Yan Jingyi tidak membalasnya, dia beralih ke WeChat Dongsu. Bandit wanita, bagaimana kabar gunungku? Dongsu belum membalas untuk waktu yang lama. Bocah ini sudah berani. Setelah mandi dan main game lagi, Yan Jingyi kembali membuka WeChat. Akhirnya Dongsu membalasnya, tapi balasannya tidak masuk akal. Dongsu, Kak Jin, apa Tuan Zhao menghubungimu kemarin? Dia telah membantumu mengawasi gunung itu. Semalam dia menyuruhku menghubunginya, tapi aku belum bisa menghubunginya. Tuan Zhao. Zhao Xinchen. Bukankah ayahnya juga tertarik pada gunung itu? Tampaknya Zhao Xinchen memilih untuk berdiri di pihaknya. Yan Jingyi sedikit terkejut mengetahui ini. Keesokan harinya, begitu Yan Jingyi selesai bekerja dan sampai di gerbang masuk City Wall, dia melihat Dongsu bersandar di pohon yang ada di seberangnya dengan sebatang rokok di bibirnya. Pemuda itu tampak sedikit gelisah. Apa pemuda itu mencarinya? Dia menekan ujung topinya ke bawah dan ingin menyelinap pergi. Namun, baru berjalan 2 langkah, Dongsu sudah menyadari keberadaannya dan langsung berlari mendekat. Kak Jin, bisakah kamu ikut pergi ke rumah sakit denganku? Untuk apa pergi ke rumah sakit? Tuan Zhao dipukuli habis-habisan. Sekarang dia sedang terbaring di rumah sakit. Kudengar dia dipukuli karena Kak Jin. Zhao Xinchen dipukuli. Kak Jin, kamu. Yan Jingyi mengerutkan kening, ayo ke rumah sakit. 358 Zhao Xinchen yang malang. Bau antiseptik yang menyengat menghantam indera penciuman mereka. Lantai atas rumah sakit penuh dengan bangsal VIP, koridornya sangat sepi, hanya sesekali ada beberapa perawat yang lewat. Dongsu dengan hormat berjalan di depan. Dia berhenti ketika sudah sampai di depan pintu ruangan Zhao Xinchen. Kak Jin, Tuan Zhao ada di ruangan ini. Yan Jingyi mengangguk dan bertanya, bukannya kamu bawahan Tangking? Dongsu tersenyum kikuk seraya menggaruk bagian belakang kepalanya, bumi itu bulat, begitupun relasinya. Tuan Zhao adalah orang yang terkenal, tidak aneh jika kami saling mengenal. Benar juga. Yan Jingyi membuka pintu dan langsung mendapati Zhao Xinchen yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Dia bersandar di ranjang, satu lengannya digips, rambutnya acak-acakan, wajahnya juga terlihat penuh lebam. Dia tampak sangat kuyuh. Di sampingnya, seorang pria parubaya tengah berdiri sambil memegang dokumen dan membacanya dengan suara robot. Pria parubaya tersebut merasa sedikit terganggu saat melihat kedatangan Yan Jingyi, sehingga dia berhenti membaca. Kak Jin, kamu datang. Zhao Xinchen menunjuk ke arah sofa. Kak Jin, duduklah di sana dulu.
Begitu Yan Jingyi duduk, senyum Zhao Xinchen langsung lenyap dan kembali melirik pria parubaya tersebut dengan tidak sabar. Lanjutkan. Insiden baru-baru ini memengaruhi reputasi grup Zhao. Dan kali ini, kebetulan pihak lawan adalah putra dari ketua Yayasan Tianxiang yang memiliki reputasi baik di Senjing. Tuan muda, ketua ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Zhao Xinchen menjadi cemas begitu mendengarnya. Kenapa? Apa Yayasan Tianxiang adalah masalah besar? Apa patua itu tidak mau repot-repot melawan mereka demi aku karena dia memiliki banyak anak? Keluar, aku tidak akan menyerah. Ini adalah pertama kalinya Zhao Xinchen dipukuli habis-habisan selama ia hidup. Pria parubaya tersebut sibuk menenangkan Zhao Xinchen. Tuan muda, ini hanya cedera ringan. Anda dapat keluar dalam beberapa hari. Kenapa harus menyinggung Yayasan Tianxiang? Anda adalah putra kandung dari istri ketua, dan satu-satunya pewaris yang diakui oleh keluarga Zhao. Bagaimana mungkin ketua tidak peduli dengan Anda? Zhao Xinchen mendengus dingin. Dia tahu betul seperti apa keluarga Zhao yang sebenarnya. Selain yang sudah dia ketahui, dia bahkan curiga jika patua itu masih memiliki banyak kekasih dan anak di luaran sana. Pergi, aku tidak membutuhkannya untuk menyelesaikan masalahku. Tuan muda, kamu paham tidak? Aku menyuruhmu pergi. Pria parubaya tersebut menghela napas. Sebelum pergi, dia menatap Yan Jingyi dengan penuh arti. Sementara Yan Jingyi duduk di sofa dengan wajah tanpa ekspresi, seolah dia tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Zhao Xinchen menghela napas panjang setelah kepergian pria tersebut. Kak Jin, apa menurutmu aku terlihat sangat konyol? Sebagai pewaris dari grup Zhao, ayahku memilih untuk tidak berbuat apa-apa setelah melihatku dipukuli di depan matanya sendiri. Yan Jingyi mengangkat alisnya, tidak melewatkan raut sedih yang melintas di wajah Zhao Xinchen. Ku dengar kamu bertengkar dengan Jiang Zhao karena hadiah. Zhao Xinchen berdeham dan berkata dengan penuh amarah, itu adalah hadiah yang kusiapkan untukmu. Tapi entah dari mana Jiang Zhao mendengar itu, dia bahkan menghinamu. Aku sangat marah hingga aku memukulnya. Tapi aku tidak tahu jika ada begitu banyak preman di sekelilingnya. Bagaimana kamu bisa terluka? Yan Jingyi mengubah topik pembicaraan. Zhao Xinchen termenung selama beberapa saat sebelum tersadar kembali. Si bach asterismen Jiang Zhao itu membawa pisau lipat. Aku disayat olehnya sampai harus mendapatkan beberapa jahitan. Pisau ya. Yan Jingyi menyipitkan matanya, lalu menyunggingkan senyum licik. Melihat senyuman itu, Zhao Xinchen merasa merinding dan gemetar. Kak Jin. 359 Zhao Xinchen berada dalam lindunganku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ucap Yan Jingyi sebelum berbalik pergi. Zhao Xinchen menatap punggungnya sambil menduga-duga. Akhirnya, dia buru-buru menelepon dua anak buahnya untuk melindungi Yan Jingyi. Meskipun, Kak Jinnya mungkin tidak membutuhkan perlindungan. Dongsu menunggu di gerbang rumah sakit. Melihat Yan Jingyi yang keluar dengan penuh amarah, dia pun bergegas mendekat. Kak Jin sudah keluar. Apa Kak Jin mau kuantar pulang? Yan Jingyi terlalu malas untuk menatapnya. Dia berkata dengan dingin seraya menatap lurus ke depan, bahwa aku menemui Jiang Zhao. Dongsu menggigil seketika. Kakak Jin, untuk apa kamu menemui Jiang Zhao? Bawa saja aku ke sana. Dongsu dapat merasakan aura membunuh yang dipancarkan Yan Jingyi. Samar memang, tapi cukup untuk membuat orang ketakutan. Lapangan golf terbesar di Senjing. Jiang Zhao sedang duduk santai di kursi bersama para wanita cantik. Tuan muda Jiang, ku dengar kamu mengalahkan Zhao Xinchen. Apa kamu tidak takut keluarga Zhao akan membalasmu? Jiang Zhao mengambil segelas bir, sementara satu tangannya membelai pipi wanita di sebelahnya. Dia tersenyum cabul, untuk apa membahas si pecundang itu? Zhao Xinchen hanya berani di kandangnya saja. Ayahnya meminta sesuatu pada keluarga kami. Bahkan jika aku membuatnya cacat sekalipun, ayahnya tak akan berani berkutik. Lingkaran keluarga kaya di Senjing sangat rumit. Status keluarga Jiang sedikit lebih tinggi daripada keluarga Zhao. Selain itu, pamannya adalah wakil direktur biro kepolisian, jadi Jiang Zhao dapat melakukan apapun yang dia mau. Tuan muda Jiang keren sekali. Tuan muda Jiang, cobalah apel ini, aku mengupasnya sendiri. Rasanya manis. Begitu Yan Jingyi tiba, dia langsung disambut dengan adegan itu. Hanya ada beberapa orang di lapangan luas itu. Dapat dilihat jika mereka telah menyewanya. Bagus. Ini akan membuatnya leluasa untuk memukulnya. Dia mengikat rambut panjangnya yang tergerai seraya melakukan peregangan tubuh. Tunggu di sini saja.
Setelah Jiang Zhao selesai makan apel yang diberikan oleh wanita cantik di sebelahnya, matanya tak sengaja melihat Yan Jingyi. Mata Jiang Zhao menyala, dia langsung duduk tegak. Yan Jingyi terlihat sangat cantik, jauh lebih cantik daripada wanita-wanita norak yang ada di sekelilingnya sekarang. Penampilannya juga cukup berkelas. Apa dia juga wanita pendamping baru? Tidak buruk, mereka semakin pintar merekrut anggota. Jiang Zhao bersandar di kursinya seraya menyilangkan kaki dan melihat Yan Jingyi yang semakin mendekat. Gadis cantik, apakah Kak Yaya yang menyuruhmu datang? Yan Jingyi mendekati Jiang Zhao dengan raut datar. Dia mengulurkan tangan dan mengambil tongkat di keranjang. Setelah berpikir sejenak, dia menendang kursi dengan sekuat tenaga. Jiang Zhao pun jatuh ke atas tanah dengan pose konyol yang memalukan. Para wanita yang ada di sekelilingnya berseru sambil bergegas membantu Jiang Zhao untuk berdiri. Wanita Jal Astri Seng, apa kamu tahu siapa aku? Jiang Zhao meludah dan menatap Yan Jingyi sengit. Ia mengepalkan tangannya dan hendak melayangkannya pada Yan Jingyi, namun Yan Jingyi justru memegang pergelangan tangannya dengan satu tangan dan memutarnya, sampai suara retakan tulangnya terdengar. Jiang Zhao meraung kesakitan. Beraninya kamu menggertak orangku. Tidak peduli siapapun dirimu, aku pasti akan memberimu pelajaran. Lengan Zhao Xinchen yang digips mendadak muncul dalam ingatannya. Yan Jingyi mengambil pisau buah yang ada di atas meja dan menggoreskannya ke lengan Jiang Zhao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lukanya tidak dalam, tapi terlihat mengerikan. Para wanita itu kembali menjerit, seolah-olah Yan Jingyi adalah monster. Wanita Jal Astri Seng, kamu mau mati, heh. Dahi Jiang Zhao sudah penuh keringat karena rasa sakit yang hebat. Yan Jingyi menekuk lututnya dan membantingnya ke tanah dengan keras. Jiang Zhao merasa tulangnya akan patah. Dia meringis seraya memelototi Yan Jingyi, kamu. Yan Jingyi mengangkat kakinya dan menginjak dada pria itu. Kamu pantas mati karena telah menyakiti orangku. Aku adalah Yan Jingyi, dan Zhao Xinchen berada dalam lindunganku. 360 Kak Jin adalah orang tuanya yang terlahir kembali. Bibir Jiang Zhao sudah pucat pasi. Mendengar itu, dia membalas dengan penuh penghinaan. Ternyata ini adalah balas dendam Zhao Xinchen. Apa kamu kekasihnya? Kekasih. Dia mengatainya kekasih Zhao Xinchen. Yan Jingyi menyipitkan matanya dan menambahkan tekanan di kakinya. Wajah Jiang Zhao langsung berubah pucat, rasanya organ dalamnya akan segera keluar. Kamu tunggu saja, aku pasti akan membuatmu membayar semua ini. Sungguh, Yan Jingyi mengulas sebuah senyum, aku akan menunggunya. Setelah itu, dia menendang Jiang Zhao dengan keras dan berbalik pergi. Dongsu dan beberapa orang tampak tercengang, hatinya dipenuhi dengan kekaguman yang tak terlukiskan pada Yan Jingyi. Kak Jin, sangat keren. Enak sekali menjadi anak buah Kak Jin karena bisa dilindungi olehnya. Begitu Yan Jingyi mendekat, Dongsu dengan cepat membuka tutup botol dan memberinya air mineral. Apa Kak Jin haus? Ayo minum dulu. Yan Jingyi mengambilnya, kedepannya jangan bersikap ramah saat kamu bertemu Jiang Zhao. Baik, Kak Jin. Sepertinya pembangunan desa Heiyunnya harus dimasukkan ke dalam agenda dulu. Ketika Yan Jingyi sampai di rumah, dia mendapati Huo Xishen yang sedang duduk di sofa. Pria itu memakai pakaian rumahan sambil memangkul laptop di pahanya. Begitu melihat kepulangan Yan Jingyi, Huo Xishen menutup laptopnya dengan datar dan bertanya dingin, kamu kemana saja? Suasana hati Yan Jingyi sedang buruk, jadi dia tidak repot-repot untuk bersikap manis pada Huo Xishen, menghukum penjahat. Kudengar putra dari keluarga Zhao dipukuli, kata Huo Xishen. Yan Jingyi mengalihkan pandangannya padanya. Huo Xishen tahu jika wanita itu tidak terkejut lagi, terus. Huo Xishen mengerucutkan bibirnya melihat wajah mungil dan tatapan dalam itu. Dia pergi ke rumah sakit. Tak disangka, bahkan keluarga Zhao pun memiliki tempat di hatinya. Ulang tahunmu sudah dekat. Yan Jingyi menjawab acuh, Tuan Huo ingin memberiku hadiah. Huo Xishen tiba-tiba berdiri dan menatap Yan Jingyi, hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada istriku lebih awal. Beberapa hari setelah ulang tahunnya adalah tahun baru. Yan Jingyi menatap punggung Huo Xishen, tatapannya tiba-tiba berkilat tajam. Di desa Heiyun, ketika tetua desa masih hidup, dia akan memasakkannya semangkuk mie panjang umur di setiap ulang tahunnya. Namun, setelah kematian tetua desa, mie panjang umur sudah menjadi tabu baginya, begitupun dengan perayaan ulang tahun. Andai Huo Xishen tidak mengatakannya barusan, dia pasti akan melupakan hari ulang tahunnya.
Dia telah menghabiskan 20 tahun kehidupan sebelumnya dan 500 tahun kehidupannya di neraka dalam kesepian. Tapi di sini, dia melihat ke sekeliling. Aku memiliki rumah, saudara dan teman, bahkan beberapa anak buah. Ulang tahunnya tahun ini pasti akan lebih bahagia. Yan Jini perlahan melengkungkan sudut bibirnya. Zhao Xinchen sedang berbaring di ranjang rumah sakit sambil menonton film kartun saat Dong Su datang dengan napas terengah-engah. Tuan Zhao, kamu tidak akan pernah menyangka jika Kak Jin baru saja membalaskan dendammu. Zhao Xinchen segera duduk, tindakannya itu membuat lukanya terasa ngilu hingga dia meringis kesakitan. Setelah menarik napas dalam dan mencoba mengabaikan rasa sakitnya, Zhao Xinchen langsung bertanya, kamu bilang Kak Jin menemui Jiang Zhao dan membalaskan dendamku. Ya, mata Dong Su berbinar, sayang sekali Tuan Zhao tidak melihatnya. Kak Jin begitu mendominasi, dia menendang Jiang Zhao. Dong Su menceritakannya dengan bersemangat dan begitu detail, sementara Zhao Xinchen merasa jantungnya berdebar sangat kencang. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya yang terluka sambil menyeka sudut matanya. Kak Jin benar-benar membalaskan dendamku. Ayahku saja tidak pernah melakukan hal ini untuknya. Dia memutuskan bahwa kedepannya dia akan selalu membela Kak Jinnya sampai mati. Kak Jin adalah orang tuanya yang terlahir kembali. Apa Kak Jin terluka? Tidak, bagaimana mungkin Kak Jin terluka? Dia sangat baik. Selanjutnya bab 361 menjebloskanmu ke penjara selama bertahun-tahun.